Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Ibu Aulia Rahma. Hari ini kita akan belajar teks fiksi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Nah, teman-teman tahu nggak sih tentang karakter utama di dalam sebuah cerita? Nah, teman-teman juga pernah nggak sih merasakan seperti ada emosi, merasakan seperti senang atau sedih ketika membaca cerita, ketika membaca salah satu tokoh, kayak gitu. Dan teman-teman pernah nggak ya mengidentifikasi atau pernah tidak tahu apa pesan moral dari setiap cerita? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Tapi yang pertama, Ibu mau menjelaskan apa itu teks informatif dan teks fiksi. Walau hari ini kita akan belajar teks fiksi, tapi Ibu akan tetap menjelaskan apa itu teks informatif. Nah, teman-teman, teks informatif itu adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Seperti contohnya itu seperti koran, itu teks-teks di dalam koran itu termasuk ke dalam teks informasi, teman-teman. Jadi teks informasi itu merupakan bagian dari teks non-fiksi yang bertujuan untuk memberikan informasi faktual tentang topik tertentu. Teks informatif memiliki cara dan ciri khusus bahasa yang khusus seperti kata benda umum, kata kerja, dan teks informatif juga memiliki struktur seperti judul, daftar isi, kemudian glosarium, kata kunci, diagram, dan peta. Nah, kemudian teks fiksi yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita atau cerita rekaan yang berasal dari imajinasi penulisnya. Teman-teman pernah nggak sih membaca teks fiksi atau dongeng? Seperti dongeng-dongeng yang selalu ada di TV itu termasuk ke dalam teks fiksi, ya teman-teman. Kemudian teks fiksi ini memiliki ciri-ciri seperti bersifat imajinatif, tidak ada nilai kebenaran, bahasanya bebas, dan bercerita tentang perasaan pembaca. Teks fiksi biasanya menggunakan bahasa santai atau tidak baku. Nah, contoh-contoh teks fiksi ada yang tahu nggak? Nah, contoh teks fiksi itu adalah novel, cerpen, puisi, dongeng, dan legenda. Nah, setelah kita tahu apa itu teks fiksi dan teks informatif, hari ini Ibu mau memutarkan audio tentang kisah atau dongeng yang berjudul Semut dan Burung Merpati. Nah, nanti setelah kalian mendengarkan kisah tersebut melalui audio yang Ibu bagikan, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku, kemudian menganalisis karakter-karakter yang ada di dalam Semut dan Burung Merpati. Kemudian menganalisis latar dan konflik, dan menganalisis pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Tolong! Tolong!
Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepas senapannya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Nah, gimana teman-teman? Sudah selesai belum mengerjakan lembar kerja soalnya? Kalau sudah, yuk kita cari tahu apa sih karakter dari semut dan merpati. Ayo, ada yang tahu nggak? Karakter semut tuh bagaimana ya? Karakternya merpati bagaimana ya? Nah, karakter semut itu dia itu pemberani karena dia merasa kalau burung merpati itu sudah pernah menolongnya, jadi dia juga harus menolong burung merpati. Makanya dia dengan berani menggigit kaki pemburu agar pemburu tersebut meleset tembakannya gitu. Kemudian latarnya, menurut kalian latarnya di mana ya? Di rumah atau di sekolah? Nah, latarnya sendiri itu ada di dalam hutan dan di pinggir sungai. Kok di pinggir sungai, Bu? Kan ada adegan di mana burung merpati menolong semut yang hanyut ke sungai. Itu. Kemudian konflik apa sih yang dialami sama semut dan merpati?
Nah, ada 2 konflik di sini teman-teman. Yang konflik yang pertama itu karena semut haus, jadi semut ingin minum dari air sungai. Namun ia terpeleset dan hanyut. Untungnya ada burung merpati yang menolongnya. Sedangkan konflik yang dialami oleh burung merpati itu dia sedang sedang dijadikan target untuk mau diambil oleh pemburu tersebut. Itu 2 konfliknya. Nah, kemudian yang terakhir, ayo siapa yang tahu moral dari cerita tersebut? Nah, jadi moral yang disampaikan oleh cerita tersebut yang pertama adalah sikap tolong menolong. Ya kan, kita bisa lihat dari awal cerita ketika semut terbawa hanyut oleh sungai, burung merpati dengan sigap menolongnya. Dan begitu juga dengan burung merpati, ketika burung merpati sedang diburu oleh seorang pemburu, semut juga menolong burung merpati dengan menggigit kaki dari pemburu tersebut. Yang kedua adalah sikap berbalas budi. Nah, setelah diselamatkan, semut merasa berhutang budi. Semut merasa seperti mempunyai hutang kepada burung merpati. Nah, jadi ketika burung merpati terancam oleh seorang pemburu, maka semut dengan sigap menolongnya karena dia merasa punya hutang budi kepada burung merpati. Nah, yang ketiga yaitu keberanian dalam bertindak. Kedua tokoh, burung merpati dan semut, menunjukkan keberanian dalam situasi yang genting. Merpati berani menolong semut meskipun itu beresiko. Kenapa beresiko ya? Karena bisa jadi burung merpati bisa ikut terbawa arus sungai yang kencang. Tapi karena burung merpati berani bertindak, berani untuk menolong semut, jadi itu pun berhasil gitu. Kemudian semut juga berani menghadapi pemburu. Bisa jadi semut terinjak oleh pemburu, tapi semut menghiraukan perasaan khawatir tersebut dan bertekad untuk menolong burung merpati. Nah, yang terakhir, menghargai setiap individu. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kemampuan orang lain. Betul loh, semut itu kecil, tapi dengan gigitan dia yang perih dan gatal, itu bisa membuat si pemburu meleset dan tidak terkena burung merpati. Jadi burung merpati tidak jadi terburu gitu. Nah, seperti kemudian semut betul menghargai setiap individu, tidak meremehkan kemampuan orang lain. Semut itu punya badan yang kecil, tapi semut berani dan semut mampu memberikan pertolongan yang sangat besar buat burung merpati agar burung merpati bisa selamat. Dan itu menunjukkan bahwa kita setiap di diri kita itu mempunyai potensi yang besar untuk melakukan sesuatu di dalam. Jadi kita nggak boleh yang namanya rendah diri. Kita tidak boleh yang namanya rendah diri. Kita tidak boleh merasa si A ini lebih baik daripada aku. Oh enggak. Kita harus merasa bahwa diri kita itu punya potensi. Kita harus merasa bahwa diri kita itu punya keahlian di bidang lain gitu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk teman-teman yang memperhatikan, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap belajar. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.